Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang bisa menjumpai Anda di Perempuan Bicara di Jumat malam hari ini. Kita akan membahas soal begal seksual di ruang publik lawan. Saya tidak akan sendiri malam ini, akan ada perempuan-perempuan hebat di sebelah kanan dan kiri saya. Ada Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial yang sudah hadir. Mbak Devi, apa kabar? Sehat, tapi melihat berita tadi menjadi tidak nyaman. Betul Tidak sekali. sehat. Saya juga harus perkenalkan Mbak Asfinawati, aktivis HAM kita. Apa kabar Mbak Asfi? Selamat malam, ya baik dan prihatin ya memang lihat berita-berita itu. Betul. Nah, di sebelah kanan saya juga ada Brigjen Purnawirawan Sri Suari, Ibu Sri, sebagai mantan petinggi Polri. Ibu apa kabar? Kabar baik, selamat malam. Ini saatnya kita bicara. Baik, tepat sekali Ibu. Saya juga sudah mengundang Mbak Zoya Amirin sebagai seksolog kita. Apa kabar Mbak Zoya? Sehat, makasih. Alhamdulillah ya, terima kasih Mbak Zoya. Harus ada Mbak Zoya di malam ini, juga harus ada Ibu Sri dan Mbak Devi serta Mbak Asfinawati. Kenapa? Karena sudah saatnya perempuan bicara begitu ya, untuk kemudian menyuarakan hal ini sangat prihatin sekali. Kita tahu begal seksual ya, meskipun definisinya pun harus kita perbincangkan gitu ya. Tapi ini terjadi di ruang publik secara terbuka dan sudah banyak yang tertangkap karena sekarang sudah dengan teknologi kamera pengintai atau CCTV juga ya, pengawas ya, mohon maaf. Ini kita sangat prihatin. Kita akan bahas juga ya, melihat pelecehan seksual seperti apa. Kita lihat dulu informasinya. Itu dia, sangat prihatin dan ironis sekali. Sudah saatnya kita lawan ya, begal seksual yang terjadi di ruang publik. Nah, saya akan memberikan kesempatan juga kepada narasumber saya di kiri dan kanan untuk kemudian juga kalau mau berbagi ya, karena ternyata ini adalah hal yang pada tahun 2021 pun masih kadang-kadang tabu untuk dibuka dan diperbincangkan secara detail. Kami juga membuka line interaktif bagi pemirsa yang ingin berbagi, khususnya mungkin pada perempuan ya, yang sulit bersuara atau sukar bersuara karena tidak punya tempat dan tidak didengar bahkan jika memang sudah sempat bersuara. Kami akan mencoba berbincang juga dengan Anda. Silahkan Anda bisa menghubungi 021 2253 5378 atau nomor telepon yang ada di layar kaca. Silahkan menghubungi kami. Oke, first question, ini pertama ya, pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah masuk ke momen di mana darurat begal seksual karena ignorance atau acuh tak acuh kita? Atau memang sudah tidak ada ruang perlindungan bagi perempuan khususnya yang menjadi korban begal seksual? Saya mau ke Ibu Sri dulu. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Bilkis. Ya. Apakah hari ini tidak ada perlindungan? Ya. Kalau kita melihat fenomena yang muncul bertubi-tubi, kalimat itu tidak berlebih. Tetapi negara ini kan eksis. Ya. Tetapi rasa perlindungan itu tidak ada. Nah, ada beberapa hal penyebabnya. Konstruksi hukum kita memang mempersyaratkan sejumlah persyaratan yang normatif. Nah, ketika persyaratan normatif itu tidak dipenuhi, maka hukum bukanlah menjadi jalan untuk melawan. Oke. Judul hari ini sangat menarik. Mengapa menarik? Lawan. Ya. Kata lawan inilah yang perlu kita maknai, kita jabarkan seluas mungkin. Oke. Hukum adalah hanya salah satu jalan untuk melawan. Oke. Jalan lain masih tersedia banyak. Oke, jadi hukum hanya satu saja ya? Hanya salah satu. Oke, apakah sudah masuk darurat Ibu? Ya, Sudah darurat. Kita katakan darurat karena perempuan itu adalah manusia. Oke. Perempuan itu tiang negara. Perempuan itu pelanjut keturunan. Kalau perempuan dilecehkan, maka keturunannya juga dilecehkan. Baik. Bangsa ini dilecehkan, negara ini dilecehkan. Baik. Begitu. Oke, Ibu kalau kita nggak apa-apa, kita tawarkan untuk buka masker senyaman Ibu ya. Saya ingin ke Mbak Zoya juga. Mbak Zoya, darurat atau tidak itu pilihannya kepada siapa sih kita harus mengatakan darurat atau tidak, dan apakah darurat begal seksual di ruang publik? Kalau masalah darurat atau tidak, kalau saya melihat darurat kan artinya seberapa besar sih ini mengganggu harkat hidup kita sebagai manusia. Ya. Seberapa besar kita merasa ini adalah aman untuk berekspresi sebagai perempuan gitu. Kenyamanan-kenyamanan ini yang kenapa saya bisa katakan darurat karena tidak didapatkan lagi. Ya. Kayak misalnya ya gimana ya, dari tahun 2016-2017 RUU PKS keluar masuk prolegnas gitu ya. Dan
Jadi kalau misalnya dikatakan darurat, tapi ada segelintir orang dengan privilege-nya tetap mengatakan, tetap mencoba mungkin merubah undang-undang, ini kan tidak menciptakan ruang aman gitu ya. Memang tadi Bu Sri mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara. Tapi kalau saya di lapangan, kepentoknya itu ya memang saya sebagai seksolog ataupun sebagai psikolog adalah mendampingi kan. Ya. Nah seringkali mau mendampingi pun mereka yang sudah berani bicara terjebak oleh hukum Mbak gitu karena mau melaporkan mau ini kurang bukti gitu ya. Mesti ada saksi, kalaupun ada bukti apakah juga selancar itu, kok di dalam perjalanannya tidak ya gitu. Dan seringkali kenapa jadi patah arang karena semangat untuk melaporkan itu lebih sering bisa dipenuhi oleh netizen bahkan. Jadi kalau udah rame-rame, udah di sosial media terus dapat dorongan, terus baru banyak orang ya nggak usah jauh-jauh deh gini ya, beberapa kasus yang tahun lalu itu ya dia sudah ada seorang anak laki-laki memperkosa si perempuan ini di dalam rumahnya sendiri, tertangkap CCTV ya. Setelah rame dan viral baru ditangkap oleh polisi setahun kemudian. Which is kalau nggak viral dan itu barang buktinya lengkap. Dia diperkosa di rumahnya sendiri gitu ya. Kan kebayang orang yang nggak punya bukti gitu, karena untuk bisa sampai bicara, satu lagi jangan lupa bahwa ada blaming the victims juga yang cukup besar. Jadi orang-orang yang blaming the victims itu ada secara psikologis adalah individu-individu yang percaya bahwa tidak mungkin ada seseorang itu bisa mendapatkan sebuah perilaku kejahatan ya jika dia tidak mengundang. Gitu. Termasuk juga blaming the victims adalah orang-orang yang percaya ya bahwa ada sesuatu yang membuat si individu ini terkena pelecehan gitu dan juga istilah bahwa tidak ada hanya perempuan yang baik-baik aja yang pasti akan terhindar dari pelecehan, itu juga bahaya. Jadi sedarurat itu menurut saya. Blaming the victims, ada yang salah tidak dari kultur kita, Mbak Devi? Rape culture yang mungkin saat ini sedang membuat kita jadi bingung begitu dengan kondisi ini. Ini bukan masalah budaya karena di Indonesia, di Barat ini pun masih terus terjadi. Bahkan Amerika yang sudah 200 tahun merdeka juga masih ada. Kenapa daruratnya? Data Komnas Perempuan menunjukkan tahun lalu 2020 ada 8.000 laporan yang itu pasti jauh angkanya lebih rendah daripada kenyataannya. Di mana di sini gawatnya? 5.000-nya itu pelakunya ayah kandung, paman, kakak, guru sendiri. Bagaimana tadi mau seorang korban berani kemudian menyampaikan sesuatu? Karena misalnya satu, dia merasa tergantung. Dua, ada rasa hormat juga karena orang yang melakukan tindakan kekerasan tadi adalah orang-orang yang dekat yang selama ini dia menaruh hormat dan bahkan menaruh kepercayaan diri dan hidupnya pada orang tersebut. Dan satu lagi yang menurut saya gawat darurat juga adalah definisi. Orang sering berpikir bahwa yang namanya kekerasan itu karena keras harus fisik. Padahal sekarang ada kekerasan di dunia maya dan di dunia nyata. Jadi orang banyak berpikir bersiul biasa aja dong, nggak usah baper. Loh, kalau siulannya itu adalah siulan yang melecehkan, itu sebenarnya sudah masuk dalam aturan itu melakukan kekerasan. Atau kemudian mengirimkan gambar-gambar, ih baper banget sih orang itu bercanda, ini anaknya nggak asik. Padahal itu adalah salah satu pintu masuk untuk melakukan kekerasan fisik dan itu yang kemudian secara tadi makanya menarik kata lawan yang artinya kita semua nggak laki-laki nggak perempuan karena datanya bukan hanya perempuan sebenarnya, laki-laki pun juga banyak yang menjadi korban dari kekerasan seksual yang bukan hanya dalam konteks fisik. Saya akan ke Mbak Asvinawati sesaat lagi. Saya ingin dengar bagaimana faktanya mungkin korban di lapangan melakukan mungkin pelapor atau melawan itu apa sih? Implementasi di lapangan sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.